Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik semua ya, ibu juga baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita melihat situasi kelas kita dulu. Apakah kelas kita sudah bersih? Coba dulu kalian lihat di bawah-bawah bangku kalian, di sekitar-sekitar kalian, apakah masih ada sampah? Oh, sudah bersih ya, alhamdulillah sudah bersih. Apakah yang sudah menyapunya tadi? Oh, sudah disapu. Rajin-rajin sekali anak ibu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oh iya, ibu akan absen dulu ya. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua. Alhamdulillah, anak-anak ibu rajin semua ya sekolahnya. Baiklah, materi kita hari ini yaitu tentang perkembangan teknologi komunikasi, yang artinya komunikasi adalah merupakan kebutuhan hidup bagi manusia yang sangat penting. Kita itu tidak dapat berhubungan dengan orang lain di tempat yang jauh kalau kita itu tidak ada alat komunikasi. Artinya berkomunikasi itu artinya kita menyampaikan maksud atau pesan kita kepada orang lain dan memahami maksud atau keinginan orang lain. Teknologi komunikasi itu berkembang dari yang sederhana ke teknologi yang modern. Di sini ada dua jenis alat komunikasi, yaitu alat komunikasi masa lalu atau tradisional dan alat komunikasi masa kini atau modern. Yang pertama yaitu kan teknologi komunikasi masa lalu atau tradisional. Pada masa lalu sudah terdapat alat komunikasi. Alat komunikasi yang dipakai masih sangat sederhana. Bentuk alat komunikasi masa lalu antara lain adalah yang pertama yaitu ada kentongan. Kentongan itu yaitu alat komunikasi yang terbuat dari bambu atau kayu berongga. Alat ini tuh biasanya digunakan dengan cara dipukul dengan menggunakan sebuah alat dari kayu. Kentongan ini juga berfungsi sebagai sarana komunikasi di antara penduduk desa. Kentongan dipakai misalnya untuk memanggil warga desa untuk melakukan kerja bakti, memanggil warga desa agar berkumpul di balai desa, memberitahu warga kalau ada warga yang meninggal dunia, memberitahu warga kalau terjadi bencana alam, misalnya seperti banjir, gunung meletus, kebakaran, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada gong. Gong itu alat komunikasi yang berbentuk bundar, terbuat dari besi atau perunggu. Pada masa lalu, gong digunakan oleh kerajaan untuk memanggil warganya. Yaitu tadi gong itu yang terbuat dari besi, yaitu berbentuk bundar, bulat. Yang ketiga ada surat menggunakan daun. Surat atau tulisan pada masa lalu ditulis di atas daun lontar atau daun nipah. Selain daun, pada masa lalu sudah terdapat surat yang ditulis pada kulit binatang. Jadi dulu tuh belum ada kertas anak-anak. Jadi pada zaman dahulu warga-warganya, masyarakatnya menggunakan daun untuk menulis suratnya, lalu dikirimlah kepada orang yang ingin disampaikan tadi kan. Ya seperti itu. Lalu yang keempat itu ada kurir. Kurir adalah orang yang ditunjuk untuk membawa pesan khusus. Pesan khusus itu bisa dalam bentuk surat atau lisan atau perkataan kita untuk menyampaikan pesan kita tadi.
Isinya itu biasanya adalah pesan rahasia atau kerajaan. Pada zaman-zaman dahulu itu kan ada dari kerajaan-kerajaan ke kerajaan-kerajaan lain untuk menyampaikan pesannya. Lalu yang kelima itu ada tali pohon. Cara ini digunakan pada masa penjajahan. Seutas tali panjang yang dibentangkan dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Tali itu menjadi alat komunikasi dari satu tempat pengintaian ke perkampungan. Di ujung tali itu biasanya diberi kaleng atau alat-alat bilah yang ditarik, yang bisa mengeluarkan bunyi-bunyian lah seperti itu. Bunyi-bunyian itu merupakan tanda bahaya bagi penduduk desa agar dapat berlindung ke tempat yang lebih aman. Jadi pada zaman dahulu itu bunyi ini nih untuk melindungi penduduk desa kalau ada bahaya, untuk memberitahu biar dia itu bisa berlindung ke tempat yang lebih aman. Lalu yang kedua itu teknologi masa kini ya. Teknologi masa kini atau modern. Pada masa kini, alat atau media komunikasi makin berkembang dengan canggih. Beberapa media dan cara berkomunikasi masa kini diantaranya adalah yang pertama yaitu ada surat. Di sini tuh ada beberapa macam surat. Jika dilihat dari bentuk isi dan bahasanya, surat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada surat pribadi. Surat pribadi ini adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi, misalnya antara orang tua dan anaknya yang pergi merantau. Jadi kan dengan surat ini misalnya anaknya rindu orang tuanya rindu kepada anaknya, misalnya seperti orang tua kalian kan, misalnya rindu kepada anaknya, lalu dia mengirimkanlah surat kepada anaknya melalui kantor pos seperti itu. Jadi nanti suratnya itu sampailah kepada anaknya bisa membacanya. Lalu yang kedua itu ada surat dinas atau surat resmi yang dibuat oleh kantor pemerintahan dari tingkat terendah sampai pemerintah pusat. Yang ketiga ada surat niaga yang dibuat oleh para pelaku perdagangan. Isi surat adalah soal jual beli barang. Ini untuk orang-orang yang berdagang. Jadi isi suratnya itu soal jual beli barang-barangnya. Lalu ada surat kabar dan majalah. Surat kabar dan majalah memuat berita atau informasi yang mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di berbagai tempat secara aktual. Selain itu, surat kabar dan majalah dapat digunakan sebagai sarana menambah pengetahuan serta hiburan. Jadi biasanya kan ada, zaman sekarang tuh kan ada surat kabar tuh yang di koran itu biasanya kan setiap minggu tuh ada tentang berita-berita terbaru tentang pembunuhan, tentang kecelakaan yang misalnya ditulis oleh wartawan kan, nanti dibuat lalu disebarkan koran-korannya itu, atau juga bisa dibeli. Jadi di situ tuh ada pengetahuan tentang sekarang lah gitu yang terjadi gitu. Jadi kita bisa mengetahui dari koran tersebut dan juga dari majalah-majalahnya. Lalu sekarang ada telepon tuh kan, sekarang pasti banyak yang menggunakan handphone sekarang, HP genggam tuh yang banyak digunakan untuk anak-anak yang misalnya main game gitu kan. Jadi HP itu zaman sekarang sangat berkembang dengan pesat ya, banyak sekali anak-anak. Kalian pasti sudah kan menggunakan HP kan, banyak banget kan yang sudah menggunakan HP. Jadi telepon, ada yang tahu HP itu pertama kali ditemukan oleh siapa? Nggak tahu. Jadi HP itu pertama kali itu ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876 di Amerika Serikat.
Jadi HP itu adalah alat komunikasi jarak jauh. Cara menggunanya cukup dengan menekan atau memutar nomor yang hendak kita tuju. Pesawat telepon mengalami perkembangan. Jadi dengan HP itu kita bisa menelpon orang yang jauh, keluarga-keluarga kita yang jauh, teman-teman kita yang jauh. Jadi dengan HP itu kita sangat mudah berkomunikasi. Tinggal kita menekan nomornya, tinggal kita telepon, jadi kita bisa mendengar suaranya. Anak-anak zaman sekarang pasti banyak yang tahu kan cara menggunakan telepon. Lalu yang ke ada radio. Kalau radio tuh zaman sekarang tuh jarang ya ada radio ya. Kalau dulu tuh banyak radio. Tapi di HP ada juga tuh yang aplikasi radio tuh. Radio itu pertama kali tuh ditemukan oleh Guglielmo Marconi, asalnya dari Bologna, Italia. Pada masa penjajahan dulu, radio digunakan untuk mengobarkan semangat perjuangan. Sedangkan masa sekarang ini, radio digunakan sebagai sarana informasi dan hiburan. Jadi pada zaman dahulu kan tidak ada HP, tidak ada TV, tidak ada salon. Jadi menggunakanlah radio. Jadi radio itu untuk memberikan semangat kepada perjuangan-perjuangan, kepada orang-orang. Jadi yang mendengarkannya itu bisa semangat gitu. Kalau zaman sekarang itu cuma untuk sebagai ya tadi tuh sebagai sarana informasi dan hiburan saja. Lalu ada televisi. Apakah di rumah kalian tidak ada televisi? Oh pasti ada kan, setiap rumah pasti ada televisi untuk kita menonton. Jadi dengan televisi ini atau TV ini kita dapat memperoleh berbagai informasi baik dalam negeri maupun luar negeri melalui tayangan dari televisi. Jadi kan di dalam TV itu kan ada berita-berita dari luar negeri maupun dalam negeri tentang artis tentang negara-negara kita. Jadi kita bisa mendapatkan berita-berita tersebut dari TV. Jadi kita tuh zaman sekarang itu sudah enak loh, sudah ada TV, kita tuh sudah bisa mengetahui informasi dari luar, kita bisa mengetahuinya gitu dari TV tersebut. Lalu ada internet. Saat ini sudah ada media komunikasi yang sangat canggih, yaitu internet tersebut. Media komunikasi tersebut dikenal dengan istilah internet. Peralatan yang digunakan untuk berkomunikasi melalui internet adalah komputer. Melalui internet kita dapat berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia. Misalnya seperti seperti Facebook, Instagram. Kita bisa mengenal orang yang jauh dari internet tersebut. Kita juga bisa membaca berita, mengirim pesan atau gambar dari internet tersebut. Dengan sangat canggihnya internet tersebut, itu tadi kita bisa mengetahui semua yang ada di dunia, yang ada di Indonesia, kita bisa mengetahuinya. Apalagi melalui Google, kita bisa sekali mencari apapun, mencari berita apapun, mencari apapun dari Google tersebut. Kita tinggal mengetik atau kita tinggal mengirimkan suara kita, apa yang ingin kita cari, langsunglah keluar dari Google tersebut. Jadi kita tuh bisa mengetahuinya. Sangat canggih kan zaman sekarang itu dengan adanya internet, mantap. Baiklah, dari penjelasan ibu tadi, apakah ada yang tidak mengerti? Kalau tidak mengerti boleh ditanyakan ya. Oh, alhamdulillah sudah ngerti semua. Baik, kalau sudah ngerti semua, di sini ibu akan memberikan tugas. Jadi tugasnya ini kalian tidak dikerjakan di sini, tapi kalian kerjakan di rumah. Dan pada minggu depannya kalian kumpul ya, jangan tidak ada yang mengumpul, harus mengumpul semua. Nanti tugasnya akan ibu tulis di depan tulis ya. Nanti ditulis, harus dikerjakan, pokoknya harus dikerjakan. Kalau tidak nanti ada hukuman. Oke,
Kayaknya sudah cukup ya tentang pelajaran kita hari ini, penjelasan dari ibu hari ini. Kan sudah ngerti semua kan? Baiklah. Jadi pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Baiklah, ibu akan tutup ya pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa dikerjakan di rumah tugasnya. Jangan tidak ada yang mengerjakan ya. Terima kasih.